Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini Bu Lia akan menerangkan tentang konsep matematika dasar pada rumah adat, agama, tempat ibadah, dan interaksi sosial. Oke, jadi perhatikan video ini dengan baik ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang rumah adat dalam etnomatematika. Apakah teman-teman tahu atau sudah pernah melihat rumah adat di Indonesia? Jadi anak-anak, rumah adat merupakan suatu bangunan yang memiliki ciri khusus dan digunakan untuk tempat tinggal suku tertentu. Berbagai hal terkait budaya suatu suku telah banyak menjadi pengkajian baik dari segi budaya maupun hal-hal lain. Salah satunya tentang rumah adat suku Yusing di Banyuwangi. Salah satu pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan dasar rumah adat Yusing adalah matematika. Hal ini dapat dilakukan karena secara nyata atau tersirat dapat ditemukan konsep-konsep matematika dalam budaya masyarakat, khususnya rumah adat Yusing. Lalu apa konsep matematika dasar pada rumah adat? Miniatur rumah adat Yusing yang ada di Desa Kemiren memberikan inspirasi bahwa bentuk dasar rumah adat Yusing dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan konsep-konsep dasar bidang datar sederhana, khususnya bangun segi 4 dan segitiga. Selain itu, adanya perulangan bentuk yang serupa seperti pada genting, dinding, pagar, dan lain-lain juga dapat digunakan sebagai media untuk mengenalkan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian agama dalam etnomatematika. Sebagai orang yang beragama, apakah kita tahu apa arti agama dalam segi pandangan etnomatematika? Menurut KBBI, agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak, dan gama berarti kacau. Kemudian sekarang ini di Indonesia ada sebuah istilah yang cukup terkenal mengenai Islam, yaitu Islam Nusantara. Lalu, apa sih Islam Nusantara itu? Menurut Astuti pada tahun 2018 ia menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam Indonesia, gabungan nilai teologis dengan nilai-nilai tradisi kebudayaan. Karakter Islam Nusantara menunjukkan kearifan lokal yang tidak melanggar ajaran Islam. Pembelajaran matematika melalui konteks Islam justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Oke anak-anak, kemudian bagaimana konsep matematika dasar pada agama? Apakah kalian tahu istilah musofahah yang terkenal di kalangan lingkungan pesantren? Ya, benar sekali, musofahah adalah cara berjabat santri kepada kiainya dengan cara mencium tangan kiainya. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, khususnya matematika, maka fenomena ini dapat dijadikan konteks dalam konsep faktorial. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan banyaknya urutan terkait berjabat tangan dengan soal berikut. 3 orang santri berkunjung ke pondok pesantren untuk menemui kiainya. Ketika tiba di rumah kiai tersebut,
Santri-santri mengucap salam dan menjabat tangan kiai dengan mencium bolak-balik di punggung dan telapak tangannya. Tentukan, yang pertama ada berapakah urutan cara musofahah atau berjabat tangan antara santri-santri tersebut dan kiai? Kemudian yang kedua adalah berapa banyak kemungkinan musofahah yang terjadi? Oke anak-anak, selanjutnya kita beralih kepada konsep matematika dasar pada interaksi sosial. Pernahkah kalian berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarmu? Apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Dalam etnomatematika, interaksi sosial diartikan sebagai hukum timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sering tidak disadari bahwa berbagai kelompok budaya yang berbeda telah menggunakan pengetahuan matematika yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kelompok petani dalam menanam jagung dapat menghitung luas area pertanian mereka dengan jumlah persediaan bibit jagung yang akan ditanam. Bagi para arsitek, pengetahuan matematika dapat diterapkan di dalam konstruksi bangunan atau gedung, jembatan, dan sebagainya. Kemudian para penjahit yang membuat pola dengan menggunakan bahan kain atau kulit binatang ketika membuat pakaian atau sepatu. Lalu bagaimana konsep matematika dasar pada interaksi sosial? Pada konsep matematika interaksi sosial dasar geometri, yang diawali dengan menentukan lokasi yang digunakan untuk rute perjalanan, menentukan arah tujuan atau jalan pulang dengan cepat dan tepat. Contoh lainnya yaitu adanya penentuan lokasi bagi masyarakat Tolaki juga digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah, ladang, sawah, dan kebun. Selain itu, tanda-tanda alam seperti gunung, batu besar, hamparan sungai masih dijadikan sebagai batas wilayah, utamanya hamparan tanah leluhur mereka yang pernah memerintah di daerah setempat. Selain menggunakan batas alam sebagai batas lahan, penggunaan tanaman tahunan seperti sagu, kapuk, beringin, sagu, pohon jati, dan rotan masih digunakan sebagai batas lahan. Baik anak-anak, sekian materi tentang konsep matematika dasar pada rumah adat, agama dan interaksi sosial. Bu Lia harap kalian dapat memahami materi ini dengan sangat baik. Mohon maaf jika penyampaian Ibu banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.